Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona telah menjadi pandemi global yang membawa kepanikan ekonomi di seluruh dunia. Sejumlah negara langsung merespon dengan menggelontorkan berbagai stimulus fiskal hingga pelonggaran moneter untuk menangkal dampak negatif pandemi virus corona. Lalu bagaimana upaya pemerintah menjaga imunitas ekonomi di Indonesia? Apakah Indonesia bisa bertahan melewati pandemi ekonomi yang kini menjalar ke sejumlah sektor bisnis dan industri? Bersama saya Astuti Sandri akan membahas ekonomi di tengah pandemi. Virus corona yang telah menjadi pandemi global membawa demam dan kepanikan ekonomi di seluruh dunia. Efeknya, pasar keuangan dan saham dunia, termasuk bursa saham Indonesia, mengalami kejatuhan cukup dalam. Sejumlah negara langsung merespon dengan menggelontorkan berbagai stimulus fiskal hingga penggelontoran moneter untuk menangkal dampak negatif pandemi corona. Termasuk The Fed yang kembali memangkas suku bunga ke level terendah sejak krisis 2008 lalu. Bagaimana dengan Indonesia? Berbagai stimulus moneter maupun fiskal dikeluarkan pemerintah sebagai obat untuk menjaga imunitas ekonomi domestik agar tidak tertular virus yang dianggap mematikan ini. Pasalnya, pandemi tidak hanya mengancam kekebalan sistem keuangan di dalam negeri, namun juga berpotensi menjalar ke sektor real yang tak kalah rentan. Akankah Indonesia bisa survive melewati pandemi ekonomi yang kini mulai dirasakan sejumlah sektor bisnis dan industri? Mengenai cuplikan tadi muncul pertanyaan, bagaimana OJK merespon kondisi di pasar modal? Jadi bagaimana OJK ini bisa memberikan confident bahwa ini akan selesai. Dan para pengusaha ini mempunyai ruang atau rentan kendali yang kuat untuk menghadapi dampak corona ini. Atau dengan kata lain, memberikan lapas kepada pengusaha baik di semua sektor keuangan, sektor real, dan bahkan sektor perbankan dan sebagainya. Kemudian muncul pertanyaan lagi, bagaimana kondisi sektor perbankan pada masa pandemi ini? Atau antisipasi seperti apa yang diambil OJK dalam mengatasi kondisi ini. Jadi dari OJK-nya sendiri sudah mengeluarkan kebijakan agar para debitur dalam perhitungan non-forming clue-nya itu persyaratannya diperlonggar. Jadi paket pertama hanya menggunakan satu pilar yang dimana hanya kesempatan membayar yang diperhitungkan, dan dua pilar lainnya merupakan prospek usaha, dan juga kondisi debitur lainnya ini sementara diabaikan. Maksudnya ketika debitur yang lainnya sementara diabaikan, ini akan memberikan ruang bagi para debitur untuk tetap dikategorikan lancar. Nah, di samping itu ada debitur kalau di restruktur otomatis akan menjadi lancar, jadi masih bisa diberi pinjaman tambahan. Nah, ini memberikan nafas yang lebih panjang bagi para pengusaha karena adanya gangguan flash spot tadi. Jadi dengan di restruktur tersebut, bank bisa memilih skema-skema mungkin seperti penundaan bayar pokok dan bunga, atau pokok saja atau bunga saja. Intinya bank akan lebih paham debitur mana yang lebih membutuhkan stimulus tersebut. Nah, bagaimana tanggapan para pengusaha tentang kebijakan yang dikeluarkan OJK? Nah, para pengusaha ini menyambut baik karena kebijakan tersebut sangat penting bagi para pengusaha, terutama pengusaha yang terdampak langsung. Misalnya perhotelan, pariwisata, restoran, dan lain-lain.
Nah, kemudian mengenai kolaborasi internasional, apakah ada yang bisa diharapkan dalam kolaborasi internasional? Mengingat corona ini adalah suatu hal yang dihadapi secara global. Jadi gimana ya? Jadi setiap negara pasti memiliki struktur ekonomi berbeda, jumlah penduduknya berbeda, serta ekosistem yang berbeda. Jadi setiap negara pasti mempunyai platform sendiri-sendiri bagaimana menghadapi virus corona ini, terutama di sektor keuangan, sektor real, fiskal, moneter, dengan cara dengan cara melakukan komunikasi, tetapi bukan berarti menerapkan hal yang sama yang diterapkan dari negara lain. Intinya hanya saling berkomunikasi dan sharing dalam menghadapi virus corona ini. Pertempuran melawan pandemi corona ibarat perang melawan musuh yang tidak terlihat. Hanya dengan keyakinan, disiplin, dan juga solidaritas yang tinggi antar sesama, termasuk para pelaku ekonomi, Indonesia bisa memenangkan pertempuran ini. Saya, Astuti Sandri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.